memulai sesi konseling pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa. Untuk berdoa saya yang akan memimpin sendiri pada pertemuan hari ini. Doa dimulai. Doa selesai. Baik, terima kasih. Sebelumnya saya mau bertanya, sudah ikut sesi konseling sebelumnya? Belum. Baik, jadi saya jelaskan dulu. Jadi konseling kelompok. Jadi kita akan melakukan sesi konseling kelompok. Jadi konseling kelompok itu adalah proses pemberian bantuan yang diberikan oleh seorang konselor kepada klien dalam sebuah kelompok. Kemudian dalam proses konseling ada beberapa asas yang harus kita perhatikan. Yang pertama ada asas kerahasiaan, di mana teman-teman harus saling menjaga rahasia satu sama lain. Kemudian ada asas keterbukaan, yang nantinya teman-teman harusnya menceritakan masalahnya. Dan ada asas kesukarelaan, di mana teman-teman datang ke sini atas dasar kemauan sendiri. Jadi seperti itu. Baik, Kak. Oke, sebelumnya mari kita berkenan dulu untuk menciptakan suasana konseling kali ini menjadi lebih nyaman. Seperti pepatah yang mengatakan, karena maka sayang, maka sesi perkenalannya akan saya mulai terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Nasyawati Fafarisi. Selanjutnya ada yang ingin memperkenalkan diri duluan? Saya Kak. Baik, halo semuanya. Halo. Perkenalkan, nama saya Dinda Syara, bisa dipanggil Sarah. Halo semuanya. Halo. Perkenalkan, nama saya Ida Sarwi, bisa dipanggil Ida. Halo semuanya. Halo. Perkenalkan, nama saya Halo semuanya. Halo. Perkenalkan, nama saya Hatika, bisa dipanggil Tika. Oke, hai semua. Hai. Baik, perkenalkan nama saya Hijrawati, boleh dipanggil Hijrah. Hai semuanya. Perkenalkan, nama saya Naiza, bisa dipanggil Aziza. Baik, terima kasih. Nah, dalam proses konseling ini sebenarnya harus ada ikrar yang perlu teman-teman ingat. Jadi boleh ikut saya untuk mengucapkan ikrar. Silahkan angkat tangan. Saya berjanji menyatakan bahwa saya mampu dan bersedia menerima dan menjaga informasi apapun baik dari saya maupun dari orang lain. Terima kasih, tangan yang mengucapkan. Jadi karena kita dibatasi oleh waktu, maka sesi konseling kita pada hari ini akan berlangsung selama 30 menit ke depan. Apakah cukup? Cukup, Kak. Baik, sebelum kita lanjut, perlu saya jelaskan ulang bahwa konseling kelompok ini bertujuan untuk membantu menyelesaikan masalah teman-teman dan mencari solusinya. Apakah teman-teman sudah siap? Siap. Baik, untuk itu sebutkan apa saja yang ingin kalian dapatkan dalam sesi konseling hari ini. Baik. Kalau saya berharap bisa mendapatkan dukungan dan solusi untuk mengatasi masalah masing-masing saya. Ya, dan saya Pak. Kalau saya berharap bisa mengurangi yang saya alami itu yang tugas kuliah begitu Kak. Jadi saya mengurangi beban yang ada di diri saya sendiri. Selanjutnya, kalau saya ingin memahami cara untuk meningkatkan kepercayaan diri saya. Saya berharap bisa menemukan cara untuk menghadapi stres dalam situasi yang penuh tekanan. Saya berharap bisa mengurangi tekanan saya sebagai mahasiswa akhir. Saya berharap bisa mengurangi tekanan saya dalam menghadapi konflik atau masalah. Baik, terima kasih. Saya jelaskan kembali, tujuan dari konseling kelompok ini adalah untuk saling mendukung dan menemukan cara mengatasi berbagai permasalahan yang kita hadapi. Semua yang dibicarakan di sini bersifat rahasia dan saya berharap setiap orang merasa nyaman untuk berbagi. Sebelum kita melakukan pembahasan yang lebih dalam, kita akan melakukan sedikit ice breaking untuk membuat suasana lebih nyaman. Kita akan bermain permainan sederhana yang disebut kebenaran atau tantangan. Setiap orang akan memilih salah satu dan menjawab kebenaran atau melakukan tantangan yang diberikan. Siapa yang ingin mulai duluan?
pilih kebenaran. Baik, baik Hijrah. Ceritakan satu hal positif yang terjadi dalam hidup kamu minggu ini. Kalau saya kan minggu ini saya berhasil produktif dengan bangun lebih awal, berolahraga dan tidak begadang. Saya memberikan pujian dan atas hal produktif yang saya lakukan minggu ini. Luar biasa. Siapa selanjutnya? Kak, silahkan. Saya pilih kebenaran. Oke, jika kamu bisa mengubah satu hal dalam hidup kamu, apa yang ingin kamu ubah? Saya pikir saya akan mengubah cara saya mengelola waktu. Saya ingin lebih teratur dan tidak menunda pekerjaan. Itu mimpi yang sangat hebat. Isa, mari kita lanjutkan dengan yang lain. Siapa yang silahkan. Saya pilih tantangan. Baik, Aziza, tantanganmu adalah kamu harus mencontohkan suara binatang bulan. Bagus, siapa selanjutnya? Saya pilih kebenaran. Baik, Kak, coba kamu sebutkan dua hal unik dalam diri kamu. Saya bisa menari dan saya suka ngigo tiap tidur. Selanjutnya, Saya Kak. silahkan. Saya pilih pertanyaan. Pertanyaan kamu adalah menyebutkan tiga hal yang kamu syukuri dalam hidup kamu. Jadi ada banyak hal yang saya syukuri, tapi saya memiliki tiga hal yang saya syukuri. Pertama itu saya memiliki keluarga yang mendukung, kedua teman-teman yang peduli, dan yang terakhir kesempatan agar bisa membantu orang lain. Bagus sekali. Selanjutnya yang terakhir, saya Kak. Tantangan untuk Sarah adalah ceritakan satu lelucon yang bisa membuat kita semua tertawa di sini. Baik, leluconnya itu kenapa ikan tidak pernah melanggar aturan? Karena mereka selalu mengikuti arus. Oke, terima kasih atas leluconnya. Sekarang kita masuk ke tahap kegiatan inti. Kita akan membahas topik yang paling sering muncul dalam perkenalan tadi, yaitu mengelola stres. Saya ingin kita berdiskusi tentang strategi yang bisa kita gunakan untuk mengelola stres. Siapa yang ingin memulai duluan? Banyak Kak. Saya ketika merasa stres, saya biasanya dengan musik favoritku dan ini dapat membuat saya menenangkan pikiran yang lebih fokus. Saya setuju. Saya juga sering ke tempat yang tenang seperti pantai saat merasa stres. Alam membantu saya merasa lebih tenang. Saya Kak, saya menemukan bahwa berbicara dengan teman dekat sangat membantu. Kadang-kadang hanya mendengarkan pendapat orang lain biasa membuat saya merasa lebih. Bagus sekali. Dengan musik ke pantai dan berbicara dengan teman adalah strategi yang sangat efektif. Apakah teman-teman ada yang memiliki cara lain? Saya Kak, jadi kalau saya itu Kak biasa mencoba menulis jurnal. Dengan menulis saya bisa mengekspresikan perasaan saya tanpa rasa khawatir tentang apa yang dipikirkan orang lain. Kalau saya biasanya olahraga seperti aktivitas fisik, karena aktivitas fisik itu membantu saya melepaskan ketegangan dan membuat saya itu merasa lebih baik. Mungkin saya mau bercerita kalau saya pribadi, saya suka nonton film animasi itu saya bisa ubah suasana hati saya jadi film yang apa yang saya nonton. Semua strategi ini sangat baik. Kalian dapat konsisten dalam melakukan strategi kalian, tapi bisa juga mengikuti strategi dari teman-teman lain. Baik, Baik, kita sudah hampir di penghujung sesi. Saya ingin mengakhiri sesi kali ini dengan refleksi singkat dari setiap orang. Apa yang kalian pelajari hari ini dan bagaimana kalian mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari? Kalau saya belajar bahwa ada banyak cara untuk mengelola stres dan saya akan mencoba lebih rutin untuk olahraga. Kalau saya pribadi Kak, dari yang dipaparkan oleh
semuanya bersyukur, dan saya akan sering-sering meluangkan waktu untuk hal itu. Saya Kak, dengan mendengarkan musik dapat membantu saya, dan saya akan melanjutkan dengan lebih konsisten. Kak, di sini jadi saya akan lebih sering-sering mencoba menulis jurnal atau mengekspresikan perasaan saya. Saya Kak, mendengarkan pengalaman orang lain menurut saya merasa tidak sendirian. Jadi saya akan lebih terbuka untuk berbicara kepada teman Saya merasa lebih siap untuk menghadapi konflik yang mendengar strategi dari teman-teman. Terima kasih semuanya atas partisipasi dan keterbukanya. Saya berharap sesi ini bisa bermanfaat bagi kalian semua. Jika ada yang ingin dibicarakan lebih lanjut, jangan ragu untuk menghubungi saya. Sampai jumpa di sesi berikutnya. Semoga kalian semua dalam keadaan yang baik dan selalu bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.